sesuai janji saya kemarin ya Bu ya, saya akan mengadakan penyuluhan tentang gastritis ya Bu. Kontrak waktunya kurang lebih 30 menit ya Bu, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kalau gitu saya mulai Bu ya. Ya. Apakah itu mah? Sakit mah atau gastritis adalah peradangan yang terjadi pada lapisan lambung atau lapisan di dalam kantung nasi. Proses terjadinya mah itu, dinding lambung mempunyai lapisan untuk melindungi dari asam lambung karena berbagai penyebab lapisan tersebut bisa terluka. Selanjutnya itu ada penyebab sakit mah ya Bu, Dek. Penyebabnya itu yang pertama ada pola makan tidak teratur, sering makan makanan yang asam kayak nanas, kedongdong, rujak, dan lain-lain. Yang ketiga itu juga suka makan makanan yang pedas, sambal, cabai, saus, dan lain-lain. Suka makan makanan yang banyak mengandung gas, kayak seperti kubis, kol, sawi, nangka. Suka minum kopi juga, stres juga bisa menyebabkan itu lambung. Suka minum beralkohol bagi orang yang suka minum beralkohol ya. Sama kebiasaan merokok untuk pria dan adanya kuman Helicobacter pylori. Dan tanda gejalanya itu untuk mah itu ada nyeri ulu hati, ada mual, muntah, terus tekanan darah menurun dan pusing, keringat dingin, nadi cepat, kadang berat badan menurun, nafsu makan menurun, perut terasa kembung. Ada juga jenis-jenis sakit mah ya. Sakit mah itu terbagi jadi dua. Yang pertama itu ada akut, terjadi mendadak atau baru kurang dari 6 bulan. Dan kalau kronik terjadi menahun atau lama lebih dari 6 bulan. Berarti yang diderita anak ibu kurang lebih lambungnya itu kronik ya Bu ya. Maaf, maksud saya penyakit lambung yang diderita anak ibu itu akut karena baru terjadi ya, belum terlalu lama. Terus ada juga bahaya jika sakit mah tidak ditangani. Yang pertama Bu, ada perdarahan saluran cerna. Yang kedua, luka pada dinding lambung. Yang ketiga, kebocoran pada dinding lambung. Yang keempat, gangguan penyerapan makanan. Yang kelima, kanker lambung. Dan ada juga Bu, cara merawat sakit mah di rumah, seperti makan sedikit tapi sering, minum air hangat, manis sebelum makan jika terasa mual ya. Makan makanan yang agak lunak ya, soalnya kalau lambung kalau makanannya kurang lunak dia akan lama prosesnya. Ada juga beri kompres air hangat ya di daerah ulu hati jika mahnya itu kambuh. Minum susu, lalu melakukan teknik relaksasi, tarik nafas dalam dengan cara tarik nafas melalui hidung, ditahan, keluarkan melalui mulut, keluarkan melalui mulut seperti dengan bibir seperti bersiul ya. Ada juga cara mencegah sakit mah. Yang pertama itu makan teratur setiap 2-4 jam. Yang kedua, mengurangi makan makanan yang merangsang lambung seperti makanan pedas, asam. Itu dikurangin dulu ya, karena akan menyebabkan sakit lambungnya tidak sembuh. Terus menyediakan makanan ringan, mengurangi stres dengan mendekatkan diri pada Allah. Dan saya juga di sini akan memberitahu obat tradisional untuk mengatasi sakit mah. 1 buah kunyit besar atau 3 kunyit kecil dicuci, dikupas, dan diparut, lalu diperas untuk diambil sarinya. Kemudian airnya diminum pagi dan sore jika mahnya itu kambuh, kalau tidak mau meminum obat seperti kroma atau milantah ya. Adapun jenis-jenis makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ya Bu ya Dek. Makanan yang dianjurkan itu sumber hidrat orang atau karbohidrat seperti bubur, kentang, rebus, biskuit, dan tepung-tepungan yang dibuat bubur atau puding. Terus ada sayur yang tak berserat dan tidak menimbulkan gas seperti labu kuning, labu siam, wortel, dan brokoli.
buah-buahan yang tidak asam dan tidak beralkohol seperti pisang, pepaya, dan tomat. Dan ada pun makanan yang tidak dianjurkan ini untuk penyakit lambung ya, secara langsung merusak dinding lambung seperti nasi keras, ketan, jagung, ubi, talas, sumber protein hewani, daging yang berlemak, ikan asin, ikan pindang, nangka, pisang ambon, durian. Itu makanan yang harus dihindari ya Bu ya. Kurang lebih penyampaian materi saya penyuluhan tentang gastritis seperti itu. Apakah Ibu sama adik mengerti? Sudah Ya, paham dengan apa paham. yang saya jelaskan? Ya, sudah paham. Baik, kalau seperti itu besok saya akan kesini lagi ya Bu ya. Saya akan mengevaluasi apakah di keluarga Ibu telah menerapkan materi yang telah saya sampaikan ya Bu ya. Jam berapa? Jam 10 bisa Bu. Ya, insya Allah bisa. Kontrak waktunya kita kurang lebih besok 10 sampai 15 menit ya Bu ya. Ya, Kalau gitu saya permisi dan terima kasih Bu atas waktunya. Maaf mengganggu ya Bu, Dek. sama-sama, enggak mengganggu.